Oke. Ya, terima kasih. Jadi bagian pertama ya, itu tadi saya ulangi lagi ya karena baru di-record. Bagian pertama itu ada short conversation. Jadi conversation biasanya itu hanya dua kali apa? Dua kali utterance ya. Jadi seseorang mengatakan sesuatu, kemudian seseorang yang lainnya membalas. Lalu kemudian ada pertanyaannya. Itu bagian part A, listening. Lalu kemudian di part B itu akan ada conversation yang lebih panjang. Biasanya satu orang mengatakan sesuatu kemudian dibalas ya sampai 3 kali saling membalas, kemudian akan diikuti oleh beberapa pertanyaan, bisa 3 atau 4 pertanyaan begitu. Lalu kemudian di listening bagian C itu sudah bukan conversation lagi, tetapi nanti akan dibacakan sebuah teks ya, jadi monolog yang panjang gitu kan. Nah, kemudian itu diikuti oleh beberapa pertanyaan. Jadi begitu. Ini adalah struktur soal listening. Jadi memang selain pengetahuan kosakata dan gramatikal, ya keterampilan menyimak pembicaraan dalam bahasa Inggris itu benar-benar diuji. Begitu. Yang namanya aja listening ya. Oke, lanjut. Strateginya. Nah, kalau kemarin strateginya adalah memahami kosakata dan gramatikal bahasa Inggris, di sini kita dituntut untuk lebih dari itu, yaitu memahami spoken English, ya bahasa Inggris dalam lisan gitu ya. Tidak usah ditanya lagi kenapa, ya karena ini adalah bagian listening begitu. Nah, ini adalah contohnya soal listening ya. Saya ingin mulai ada interaksi di sini. Silakan turn on mic bagi yang bisa menjawab dan kemudian langsung mematikan lagi ya supaya tidak terlalu membuat kacau begitu. Oke. Saya putar audionya, simak baik-baik lalu kemudian coba untuk menjawab pertanyaannya ketika saya meminta untuk pertanyaannya dijawab. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Ya? Gimana? Kurang jelas, Mas. Kurang jelas. Baik, lagi ya. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, pertanyaannya apa pertanyaannya? What does the man mean? Oke, apa yang dimaksud oleh si pria begitu kan? Iya. Nah, pertama dia tadi bilang apa? Yang perempuan ini. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. Nah, What does the man mean? oke, lagi. Number 1. How soon will you be leaving? Apa? How soon? You'll be leaving. Oke, artinya apa? Apa kamu buru-buru pergi? Oh, how soon? How soon itu apa? Berapa? Segera. Segera atau enggak gitu. Mau pergi setelah ini begitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak gini. Apakah mau pergi setelah ini atau masih nanti gitu. Nah, ini aneh ya, fokus dulu ke ini. Bisa dilihat ya kursor saya. Fokus on the second speaker gitu. Nah. How soon will you be leaving? Lalu kemudian I'm on my way now. nah, dia bilang apa? I'm on my way now. Nah, dia sudah on the way. Berarti artinya apa? He is Sudah leaving. berangkat. Sudah di jalan. Yang A. Oke, jawaban yang A ya. Ini masih terbilang mudah, medium atau sulit? Easy. Easy. Oke, easy peasy, bagus. Kalian emang top lah pokoknya. Oke, nomor 2. Ya, saya putar lagi audionya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Gimana? Saya putar lagi. Number 2.
Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Pertanyaannya apa? What does the woman Assume. assume? Assume itu apa? Berasumsi. Berasumsi gitu ya, yang diperkirakan oleh si perempuannya gitu kan. Kira-kira apa? Saya putar sekali lagi ya. Sorry. Ya kalau listening emang masalahnya ini di audio. Number 2. Was Steve able to get into the house? Was Steve able to get into the house? Berarti apa? Apakah Steve Bisa able masuk ke dalam rumah. bisa masuk ke dalam rumah? Bagus, ya. Was Steve able to get into the house? Ya. Into the house. Mungkin kalian ketika mendengar, oh di percakapannya ada kata house, berarti mungkin ini nih jawabannya. Ada house nih ya. Ada house gitu kan. Apakah mungkin ini? Nah, terus kalian apa mencoba lagi mendengarkan. I left the door unlocked for him. Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. Apa? I Ya. left. I left the door unlocked. Oke, I left the door unlocked. Berarti dia meninggalkan rumahnya itu tanpa dikunci. Ya. Nah, kalian mendengar kata lock gitu kan. Mungkin kalian jadi mengira oh mungkin lock jawabannya gitu. Atau mungkin kalian mendengar kata house. Oh, berarti mungkin house. Padahal jawabannya apa? Si. Si. Kenapa Si. sih? Bisa masuk rumah karena tidak dikunci. Betul ya. Jadi di sini listening itu memang biasanya seringkali mengecoh. Jadi di jawaban itu banyak kata-kata yang sebenarnya disebutkan ketika speakernya itu bicara. Padahal kata-kata itu jawaban yang mengandung kata-kata itu justru bukan pilihan yang benar begitu. Misalnya tadi kalian mendengar kata lock gitu kan. Lock the door atau apa gitu. Tapi he lock the door. Artinya apa? Mengunci pintunya, bukan kan? Nah, sama juga he tried unsuccessfully to get into the house. Dia mencoba tapi gagal untuk masuk rumah gitu, bukan jawabannya. Nah, yang C justru he was able to open the door ya. Dia bisa membuka pintu gitu. Memang sama sekali nggak disebutkan kata Steve bisa membuka pintu di dalam conversation itu, tapi justru yang nggak disebutkan itu menjadi jawabannya gitu. Ya, jadi seringkali teks yang menjadi pilihan jawaban itu justru yang tidak disebutkan di spoken text itu, atau mungkin besok kalau reading itu biasanya yang nggak ada di bacaan. Ya, oke, bisa dilanjut. Ini nggak perlu dicatat seperti kemarin ya, karena memang PPT-nya juga insya Allah akan diberikan oleh panitianya nanti begitu. Baik. Yang ketiga, short conversation lagi, masih di short conversation, masih di focus on the second speaker. Oke, fokus di speaker kedua. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Woman-nya tadi bilang apa? Ada yang sempat ngikutin? Woman-nya tadi bilang apa? Oke, diulang. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, what does the woman mean ya? Fokus ke speaker kedua, si woman itu, dan woman itu mengatakan seperti ini. That doesn't sound good to me. 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 Oke, that doesn't sound good to me.
Kalian misalnya dikasih makan nih di rumah orang, ini ada mie goreng, terus kalian bilang, aduh, kayaknya aku lagi alergi bumbunya gitu. Nah itu berarti apa? Yang kan terlihat nggak baik gitu kan kesannya. Berarti apa? Itu artinya kalian Yang A. She doesn't like coba yang A. D. She doesn't like to listen to Turkish. Ya mungkin Farisi ya. Itu tadi Farisi ya, suaranya Farisi. Ya, mungkin yang A itu jawabannya gini. Nah, yang A mungkin kalian terkecoh oleh kata doesn't kan. Doesn't. Ya. Doesn't tadi memang di percakapan disebutkan kata doesn't. Tapi sebenarnya ini nggak masuk akal. She doesn't like to listen to Turkish. Ngapain gitu mendengarkan apa? Turki itu loh. Ayam kalkun. Begitu. Nah, terus kemudian ada yang B, sounds. Ya. She thinks the dinner sounds special. Apakah seperti itu? Ya, mungkin ini disimpan sebagai jawaban ya. Oke. Terus kemudian kita dengarkan sekali lagi. What does the woman make those and gravy and apple pie for dessert? That doesn't sound good to me. Nah. What does the woman mean? Jadi tadi pelayan restoran itu menawarkan sejumlah menu gitu kan. Lalu kemudian si perempuan ini mengatakan that doesn't sound good to me. Oh kayaknya itu terdengar kurang enak buat saya, atau kurang bagus buat saya gitu. Itu artinya apa? Ini banyak yang diam apakah karena memang masih kebingungan? Yang D. Yang D. Iya. D. Yang D. Artinya apa yang D itu? Si perempuan memilih untuk makan yang lain. Betul, memilih untuk makan yang lain. Makanya dia bilang, aduh kayaknya itu nggak bagus buat saya gitu kan. Makanya dia memilih untuk memilih menu yang lain seperti itu. Bisa dipahami ya? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, jadi tips pertama tadi memang fokus ke speaker yang memang berpotensi menunjukkan jawabannya. Di sini tadi untuk yang sesi pertama nomor 1 sampai 10, jadi 10 soal pertama itu biasanya di second speaker begitu. Nah, dan biasanya memang di jawaban kata-kata yang terdengar di soal itu biasanya justru tidak muncul di jawaban. Jadi jawabannya itu biasanya menggunakan sinonim ya, atau diungkapkan dengan cara lain yang justru tidak mengandung kata-kata yang diucapkan oleh speaker. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah. Ini apa? Bisa dibaca? Fokus on specific information. Oke. Saya putar ya. Professor Nelson said that I should find the book in this section, but nothing even similar to that book is here. Maybe somebody already borrowed it. Let's check the subject catalog. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, halo? Where did the conversation Take place ya. Kira-kira di mana percakapan ini terjadi? Tadi ada kata kuncinya apa saja? Bisa tolong sebutkan? Ada setidaknya mungkin 3 kata kunci tadi ya. book, borrow, Bookstore. Bookstore? borrow, Siapa tadi ngomong bookstore? Ada bookstore tadi? Ya, borrow betul, borrow terus book betul. Tapi ada bookstore tadi? Coba ya kita ulang lagi ya. Baik. Professor Nelson said that I should find the book, but nothing even similar to that book is here. Maybe somebody already borrowed it.
Let's check the subject catalog. Oke. Subjek katalog, ada katalog, ada borrow, meminjam, ada book. Berarti kira-kira di mana ini terjadi? Library. Di library, di Library. betul, di perpustakaan. Kalau mungkin tadi nggak ada kata borrow-nya, bahkan justru buy ya, baru kemungkinan di bookstore gitu ya. Tapi tadi ada kata borrow, makanya ini mengerucut ke library seperti itu. Oke, jawabannya library, D. Kemudian kita melangkah ke trial soal berikutnya. Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs. Yes. Well, I'm interested in the internship at the University Art Museum. What responsibilities interns have, what qualifications they need to have. Oke, di sini pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Siapa yang diperbolehkan untuk mengikuti internship? Ya, siapa ya? Who? Pertanyaannya adalah who. Berarti kalian saat mendengar itu kalian sudah benar-benar mengincar informasi apa yang mau kalian cari gitu. Berarti kalau pertanyaannya who berarti suara apa? Suara yang kalian cari apa? Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs. Yes. Well, I'm interested in the internship at the University Art Museum. What responsibilities interns have, what qualifications they need to have. Kira-kira siapa saja yang disebutkan tadi di dalam percakapan itu? Gimana? Dapat pencerahan? Apa memang sulit ya? Suaranya agak terlalu pelan, Mas. Oh, agak terlalu pelan ya. Padahal di sini sudah keras. Oke. Sekali saya putar sekali lagi. Oh, maksimalkan. Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. Oke, apa tadi? Hi, Professor Adams. My name is Larry. Oke, saya putar lagi ya. Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? Apa katanya profesornya? How can I help Oke, you? Oke, how can I help you? Terus Larry mengatakan, I was told that you place students in internships. I was told that Student internship. you place students in internship. Jadi Anda apa? Menaruh gitu ya. Maksudnya bukan menaruh ya. Ya kayak memberangkatkan siswa begitu. For various university programs. Menempatkan begitu ya. Nah, tadi kan Larry tanya nih, seperti ini ya. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs. Ya kan, itu pertanyaannya kan. Kemudian profesornya menjawab seperti ini. Aduh. Yes. Nah, profesornya bilang apa? Yes. Nah, berarti apa? Siswanya bilang, saya mendengar bahwasanya Anda memberangkatkan para siswa ke kegiatan pertukaran gitu. Terus profesornya bilang, yes. Nah, berarti di sini siapa yang diizinkan untuk pergi untuk mengikuti internship pertukaran? Students. Students ya. Apa kira-kira ini terlalu sulit? Nggak apa-apa, jujur aja karena mungkin ya ini sebenarnya teks yang sederhana, bisa dibilang ini masih sederhana begitu. Jadi untuk listening itu ini adalah soal yang keluarnya munculnya itu di awal-awal karena standarnya memang terbilang masih sederhana. Ya. Oke. Lanjut. Ya, dia memberangkatkan students. Ya.
Oke, sekarang masih dalam soal yang fokus ke informasi spesifik. Coba ini berarti soalnya ini apa? Mencari apa ini? Soalnya Siapa? siapa ya? Berarti kalian harus fokus ke apa? Orang. Ke orang ya. Oke, fokus ke orang. Did Lisa fix the toaster herself? No, she had it fixed by her friend Kathy. Saya ulangi. Did Lisa fix the toaster herself? No, she had it fixed by her friend Kathy. Gimana? B. Kathy's friend. P. B. Ya, B jawabannya. Kenapa? Kenapa B? tadi disebutkan di dialog. Oh, disebutkan gimana? Bisa coba diulangi? Ini siapa yang bicara ini? Saya nggak bisa lihat. Bisa diulangi tadi speakernya bilang apa? Halo? Saya ulangi lagi ya. Did Lisa fix the toaster herself? Did Lisa fix the toaster herself ya? Ya kan? Apakah Lisa betulkan sendiri gitu kan? Betul? Ya, Kemudian si speaker menjawab, No, she had it fixed by her friend Kathy. gitu. She had it fixed by her friends Kathy. Ya, by her friends Kathy. Jadi, oh enggak, dia dibantu sama temennya Kathy gitu. Nah, ya. Jadi di sini hati-hati. Memang di sini mengecoh. Ada Kathy's friend ya. Oh tadi saya mendengar kata friend gitu. Padahal ini yang punya barang yang rusak itu Lisa. Dan Lisa itu meminta betulkan ke temannya. Siapa temannya itu? Yaitu Kathy begitu. happy. Nah, ini kayaknya sampai sini juga masih terkesan sulit ya listening ya. Jadi ya nanti saya beri banyak. Saya punya banyak lumayan, alhamdulillah file PDF sekaligus audio untuk dipelajari. Nanti mungkin bisa minta ke panitia juga. Ya. Free to learn listening ya. Soalnya kalau kalian mau belajar grammar atau reading gitu ya, kalian hanya perlu latihan dari soal-soal yang ya bisa di buku, bisa kalian nemu di internet gitu kan, di blogspot gitu. Tapi untuk listening ya memang bisa, cuman harus ada harus ada file suaranya gitu, audionya. Gitu. Jadi memang nggak bisa segampang belajar grammar dan reading. Oke, tidak apa-apa. Kita ke next question. Berarti ini question keberapa? Oke. Masih nomor 7. Ini pertanyaannya apa? Pertanyaannya? What is the man's final order? What is the man's final order? Berarti apa? Final order itu apa? Pesanan terakhir. Oke, pesanan terakhir. Jadi nanti kira-kira di audionya ini kalian akan mendengar apa? Menu. Menu, lalu apa yang dipesan? Terakhir kan? Nah, jadi nanti di sini kira-kira akan mendengar pria yang memesan banyak makanan mungkin ya, lalu kemudian apa pesanan terakhirnya dia begitu. Oke, mari kita coba dengarkan. Can I have an orange juice, please? Regular or large? How big is a large? This is a large. This is a regular. I'll have a large then, please. Without ice. Okay, coming up. Sorry, I wanted freshly squeezed orange juice. I'm afraid we only have bottled juices. Oh, then I'll have an apple juice instead, please. Here you go. That's £3.50, please. Thanks. Thank you. Apa kira-kira yang dipesan terakhir? Apple juice. Ya? Apple juice.
Apple juice, Apple betul. juice. Betul, bagus. Nah, perjalanannya gimana? Pertama dia pesan apa? Orange juice. Orange juice. Lalu kemudian ternyata Tanya ukurannya ada yang besar atau medium. diminta ada ukurannya gitu kan. Terus dia tadi minta yang Besar. large ya. Yang large. Ya. Kemudian ternyata yang ada apa? Yang Apple. botolan kan? Oh, fresh. Yang Fresh botolan. orange. Yang ada itu yang botolan, yang tinggal minum. Sedangkan dia minta yang jeruk peras gitu. Yang fresh gitu ya, fresh orange juice, yang jeruk peras asli. Nah, terus si pemilik toko bilang, "Oh, apa? I afraid." Ya. Saya maksudnya tuh aduh saya khawatir sih nggak punya gitu. Akhirnya dia pesan apa? Apple juice gitu ya. Nah, kalau ini lebih mudah atau lebih sulit dari yang tadi? Lebih mudah. Lebih mudah ya, padahal lebih panjang ya conversation-nya ya. Baik. Oke, apple juice. Ya, ini fokus on the specific information. Ya. Pertanyaannya adalah what. Kalau what berarti kalian sudah jangan menghiraukan siapa yang berbicara atau apa, tapi yang jelas cari informasi tentang apa yang menjadi men's final order-nya begitu. Nah. Oke. Sekarang melanjutkan ke skill berikutnya. Tadi kita telah mempelajari skill apa aja? Ini ya, fokus on the specific information. Lalu apa? Fokus on the second speaker, ya. Bagus. Nah, sekarang be careful of double negative. Double negative itu gimana? Double negative ada yang tahu seperti apa? Sehat itu apa bahasa Inggrisnya? Sehat. Health. Sehat. Health itu kesehatan. Healthy itu berarti sehat. Kalau tidak sehat? Unhealthy. Betul. Sehat itu healthy, tidak sehat itu unhealthy ya. Sehat itu healthy, tidak sehat itu unhealthy. Lah kalau gini, I am not unhealthy, berarti apa? Unhealthy. Healthy. Ya, berarti dia healthy begitu ya. Nah, ini adalah trik untuk mengerjakan salah satu trik untuk mengerjakan bagian listening session ini. Jadi harus hati-hati terhadap kalimat yang memiliki ekspresi double negatif begitu. Contohnya, ya, seperti ini. Ini kan baca soalnya, what does the woman imply about run? Nah, oke. Coba kita dengarkan baik-baik, kita simak. You think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Gimana? Sekali lagi. Mas, mungkin soundnya bisa dikeraskan sedikit lagi. Well, it's not completely. What does the woman imply about Ron? Sekali lagi ya, karena mungkin kurang keras. You think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Ya? It may happen. Oke, Tamara Firdaus ya. Oke, jadi jawabannya it may happen. Kenapa? Saya putarkan sekali lagi seperti ini. You think Ron Rogers will be elected? Do you think Ron Rogers will be elected? Apa elected itu? Terpilih. Lalu kemudian si perempuannya mengatakan, Well, it's not completely impossible. it is not completely impossible. Nah, completely itu kan berarti ya kata sifat lah ya. Tapi yang jelas itu yang penting adalah not done impossible-nya. Possible itu apa? Possible. Possible berarti mungkin. Mungkin. Kalau impossible? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau berarti not impossible? Mungkin. Ya, Mungkin. not impossible berarti mungkin gitu kan. Nah, kan kalau completely impossible berarti kan sepenuhnya nggak mungkin. Tapi kalau not completely impossible berarti ya masih ada kemungkinan gitu loh.
Nah, artinya apa? It may happen gitu kan. Bedanya sama A itu apa? Yang A udah pasti. Ya, pasti kepilih ya. Jadi kalau not impossible itu belum tentu pasti. Hanya ada kemungkinan, tapi belum pasti terpilih. Jadi bisa kepilih, bisa enggak. Tapi memang ada peluang untuk terpilih begitu. Ya. Nah, kalau yang the election is now complete, apa nih? Udah selesai. Ya, electionnya itu udah selesai. Bagus. Ya. Nah, ini yang C ini juga malah enggak nyambung sama pertanyaannya begitu. Oke, bagus. Lanjut ya, bisa dipahami yang be careful of double negative ini? Bisa. Bagus. Nah, lanjut. Ini pertanyaannya apa? What does the man say about Kesannya si orang laki-laki itu tentang apa? Tentang permainan tenisnya begitu kan? Oke. Saya putar audionya. Dengan suaranya dipenuhkan ya. Bismillah. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Apa? Ulangi sekali lagi. Ya, ulangi. How was your tennis match today? How is your tennis match today, ya kan? Bagaimana pertandingan tenismu hari ini? Nah, jawabannya I didn't serve well, and I didn't volley well either. What? I didn't. Nah, coba ya. well? I didn't serve well, and I didn't volley well either. Gimana? Kata-katanya apa? Ada well-nya ya. Tapi apakah jawabannya D? D itu artinya apa? He played rather well. Berarti bermain ya cukup baik. Padahal orangnya bilang apa? I didn't serve well. I didn't show. Oke, I didn't serve well. Ya. Oke. Ya, bagian serve-nya dia nggak bagus. Lalu And I didn't volley well either. bagian volley-nya juga nggak bagus ya. Berarti apa? Dua-duanya nggak bagus berarti both part of his game were bad. Betul, jawabannya A. Jadi memang mungkin kalau yang grammar kemarin itu bisa habis dipelajari langsung, oh ya paham, tinggal ya dilatih-latih semalam gitu kan. Tapi memang khusus untuk listening ini selain memahami makna dari teks yang diujikan juga perlu apa? Pembiasaan gitu, pembiasaan dalam menyimak ya. Jadi ya namanya pembiasaan berarti memang harus sesering mungkin mencoba untuk menyimak teks-teks bahasa Inggris begitu. Supaya kita terbiasa dengan aksen yang apa? Yang diterapkan oleh orang sana begitu. Orang sana itu maksudnya orang native speaker ya. Penutur asli, penutur jati. Oke. Mungkin ini terakhir. Be careful of the double negative. Oke, simak baik-baik. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Apa yang dikatakan perempuan itu tentang Gary? Tadi yang pria bertanya apa? Coba dengarkan lagi ya. Was Gary prepared for the debate? Was Gary? Was Gary prepared for the debate? Apa katanya? Was Gary prepared for the debate? It's no surprise. Wah. Waduh, jawabannya ketahuan. Waduh, gawat ya. Listening gini, Bang. Kalau listening itu harus pencet-pencet tombol. Jadi, aduh. Ya. Nggak apa-apa. Oke, saya tanya aja.
Yang kalian dengar apa? Apa yang dikatakan oleh pria itu? Apa yang dikatakan oleh pria itu? Was Gary? Was Gary apa? Apakah Gary? Halo? Halo, halo. Ini kemana semua nih? Apakah Gary? Gary prepared for the Ya, jawabannya B, sudah ketahuan dari tadi ya. Nah, tapi speakernya bilang apa nih? Ini. Was Gary prepared for the debate? Was Gary Prepared. prepared? Oke, prepared, siap for For his birthday. for this kok birthday? Kok birthday? Ya, debate. Apakah Gary sudah siap untuk apa? Debat gitu kan. Jadi ini konteksnya mau lomba debat gitu. Nah, terus si perempuannya menjawab seperti ini. It's no surprise that he was unprepared. Nah, What does the woman say about It's Gary? no surprise. ya, siapa itu yang suaranya lirik? Desiana. Ya, di sana bisa diulangi. It's no surprise. It's not surprise. Oke, Firda. It's no surprise. That No he surprise that he was unprepared. Apa berarti? not prepared. Oke, bentar. Saya putar sekali lagi ya. Aduh, jawabannya ini. Ya, udah tahu jawabannya. It's no surprise that he was unprepared. It's no surprise. Berarti apa? It is no surprise. Tidak mengherankan. Sudah tidak mengherankan, sudah tidak mengejutkan if he's Prepared. if he is unprepared. Oh, udah nggak kaget kalau dia nggak siap. Ya, karena apa? Kenapa? Karena udah kebiasaan gitu ya. Kayak misalnya saya nih, oh si dia nih terlambat lagi sekolahnya. Terus temennya bilang, "Alah udah nggak kaget." Kalau udah nggak kaget berarti artinya apa? Sudah biasa. Sudah biasa. Ya. Dan sekali lagi ya, di soal ini juga kalian akan melihat bahwasanya di sini, di dalam jawaban yang justru menjadi jawaban, kalian tidak akan menemukan kata yang disebutkan di dalam apa percakapan gitu. Tadi kan di percakapan kan ada kata apa? Prepared kan? Ya, ada prepared ya. Di sini ada prepared nih. Oh, terus ada preparation gitu. Terus ada surprise ya. Ada surprise. Apa lagi? Udah ya. Nah, tapi jawaban yang benar justru malah tidak ada kata prepared, tidak ada kata surprise gitu. Jadi ini bisa kalian jadikan apa? Tips lah, minimal kalau sudah mentok gitu ya, nggak tahu itu cara milih jawabannya itu seperti itu. Gitu. Jawaban yang nggak ada kata-kata yang mengandung apa, yang terkandung di dalam bacaan atau yang diutarakan oleh speaker begitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, bagus. Sekarang kita masih belum melangkah ke contoh soalan ya. Kita belum melangkah ke contoh soal TOEFL listening ya. Kita masih melakukan beberapa latihan ya dengan topik-topik tertentu begitu yang harus kalian pahami untuk mengerjakan soal listening TOEFL gitu. Nanti soal listeningnya akan saya berikan setelah 15 soal kali ya. Dan soalnya itu ada 30 butir soal begitu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, pertanyaannya apa ini? Maksud dari the woman. Oke, maksud dari the woman. Masih double negatif. Apa yang dimaksud oleh si woman? Coba simak baik-baik. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out. What does the woman mean? Oke, gimana? Itu tadi intinya konteksnya apa? Si pria menanyakan D. apa? Hah? D. D. Jawabannya D. D apa B? D. Oke, D. Kenapa D? Dia nggak dansa karena sakit. Oke, dia ngatakan, dia tadi bilang sakitnya gimana? Unwell. not feeling well. Oh, I'm not feeling well ya. Bagus. Ya. Ya, coba saya putar lagi. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out.
What does the woman mean? I was not feeling well. Ya. I was not feeling well, so I didn't go out. I was not feeling well. Saya merasa nggak baik gitu. Saya nggak merasa baik lah kondisi badannya gitu kan. So I didn't go out. Jadi saya nggak keluar rumah. Nah, dia nggak keluar rumah berarti artinya apa? Dia Sakit. stay home begitu ya. Oke, dan di sini kalian bisa melihat jawaban yang mengandung apa? Kata-kata yang tadi di sini. Feel good, ada nggak tadi? Ada. Go out, ada nggak? Go out. Ada. Ada kan? Go out. Terus mungkin kalian juga, oh karena go out terus lampau berarti mungkin went out gitu ya. Terus dancing, ada nggak dancing? Ada. Ada, tapi bukan ini jawabannya ya. Went out gitu kan. Justru yang, nah ini. Nggak ada kata go out-nya, terus nggak ada kata dancing-nya ya. Ini jawabannya. Yang D gitu. Nah, jadi kira-kira nanti kalau apa yang semestinya atau yang bisa jadi patokan untuk kalian lakukan ketika kalian memang sudah benar-benar mentok, nggak denger nih sama sekali audionya. Ya itu tadi. Jadi kalaupun misalnya ya, tapi jangan ya. Tapi kalaupun misalnya mentok harus bonda-bandi gitu. Pilih jawaban yang smart gitu, yang ya seperti ini. Tidak disebutkan kata-katanya, tetapi dia justru jawaban yang benar. Nah. Ya bisa dilanjut? Oke, I don't know ini pada kemana semuanya karena kameranya mati juga. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Seminarnya agak kayak kerasa seperti ngajar ini hari ini. Oke. Be careful of the double negative. Masih di bab double negative. Oke. Pertanyaannya apa? Apa yang dikatakan laki-laki tersebut tentang Paula? Tentang Paula. Tentang Paula. Paula itu adalah orang yang dirasani lah di soal ini ya. What does the man say about Paula? Baik, kita akan mendengarkan. Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of the trouble she's caused. What does the man say about Paula? Gimana? Do you think Paula understands what she's done? She isn't aware of the trouble she's caused. What does the man say about Paula? Gimana? Lagi, putar lagi. Ya, lagi. Belum nangkep. Do you think Paula understands what she's done? Oke, apa dia? Dia bilang apa? Do you think Paula? Understand what she's Apa yang Oke, bagus. Apakah kamu pikir Paula mengerti apa yang dia lakukan? Lalu dijawabnya? She isn't unaware of the trouble she's caused. What does the man say? Aduh, dijawab. About Paula. Kacau. Ya. Apa berarti? Oke, saya tanya aja. Apa tadi yang dikatakan? Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of it. She doesn't aware. Hey, kok she isn't aware? The trouble Isn't unaware. Nih. She isn't unaware of the trouble she's caused. Aware itu berarti apa? Aware. Tidak sadar. Ya, awareness itu kan kepekaan. Aware itu berarti aware itu peka, sadar gitu kan. Kalau unaware berarti apa? Tidak peka. Sadar. Unaware itu berarti nggak peka, nggak sadar. Kalau he isn't unaware berarti Dia ya dia peka gitu kan. Dia sadar gitu. She doesn't have a care. Nah. Si? D. Oh. Loh, oke. Oh, tadi sepertinya ketika kepencet itu ada yang belum jawabannya ya. Jadi nggak apa-apa, saya bahas lagi gitu. Oke. Others are not aware of her problem. Others itu kan berarti orang lain. Orang lain itu nggak
nggak sadar terhadap masalahnya si Paula ini. Apakah itu jawaban yang diinginkan? Coba kita dengarkan sekali lagi. What? Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of the trouble she's caused. She isn't unaware the problem she's caused. Berarti apa? Problem atau masalah yang disebabkan oleh dirinya. Begitu. Nah, ya. Gimana berarti? Berarti dia sadar. Nah, dia sadar berarti? She Jawabannya? knows it's been a problem. Oke, she knows she's been a problem ya. Gitu. Dia sadar, berarti kan dia tahu gitu. Nah, she knows she's been a problem ya. Seperti itu. Padahal tadi kan juga tahu di sini apa? Nggak ada kata knows kan. Justru yang ada itu aware dan sebagainya. Oke. Bisa dipahami? Lanjut? Ya. Oke, tapi sebelum lanjut saya ingin dulu coba yang ini mana? Ayo, oke, coba hidupkan semua kameranya. Oke, bagus. Oke, renggangkan tangan ke depan. Sepertinya ngantuk semua ini ya karena udah sore-sore ya. Ayo, mana? Halo, halo. Panitianya mana ini panitianya? Saya nggak bisa melihat. Halo, apa kalian bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, bagus. Hidupkan kamera, angkat tangannya ke langit yang tinggi. Oke, angkat tangan seperti ini. Oh ya, nggak apa-apa. Yang koneksinya nggak stabil boleh silakan. Tapi masa semuanya nggak stabil sih? Kan sayang. Justru itu ya sebenarnya. Listening itu butuh koneksi yang stabil. Yuk, kita mulai dulu. Conditioner. Melembutkan. Oke, baiklah kalau gitu. Nggak apa-apa. Yang penting masih menyimak dengan baik ya. Apakah masih bisa disimak dengan baik? Bisa. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Saya hanya khawatir aja kalau misalnya kamera dimatikan itu biasanya tuh orangnya nggak ada di situ begitu. Tapi enggak ya, saya berprasangka baik aja kepada semua yang Ada kok, ada. Ya, karena nggak mungkin juga kalau apa datang aja tapi kameranya dimatikan ya. Itu rugi banget ya. Emangnya ini wajib kan juga nggak wajib tuh. Oke, bagus. Ini adalah contoh yang terakhir. Nah, negative with comparative. Saya putar contohnya. Mana ini kursor saya? Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Diulang? Oke, saya besarkan, saya maksimalkan suaranya. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? What does the woman mean? Oke, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya? What does the woman maksud? Happy. Gitu. Oh, bukan, maaf. Maksud saya apa yang ditanyakan oleh laki-laki itu terhadap si perempuan? Are you pleased with the exam results? I couldn't be Aduh. What does the woman mean? Ya Allah, selalu aja ya. Ini saya kurang sukanya kalau listening di online itu gini ya. Ini banyak kendala. Oke. Ayo, gimana? Apa jawabannya kira-kira? Ya, sudah tahu kalau jawabannya ya. Ya, I kenapa? couldn't be happy more. Kenapa kok di? Sangat senang. Gini ya, dia bilang gini. Yang laki-laki bertanya seperti ini. Saya putar ya. Aduh, ini permasalahannya. Are you pleased with the exam results? Are you pleased with the exam result? Gitu kan? Apakah kamu pleased? Pleased itu apa artinya? Senang kan? Puas. Senang. Iya, senang. I'm pleased to meet you. Saya senang bertemu denganmu gitu kan. Nah,
are you pleased atau are you happy itu sama aja. Jadi are you pleased with the exam result gitu kan? With the exam result. Berarti apa? Apakah kamu senang dengan hasil ujianmu? Nah, Hasil ujian. si perempuannya itu bilang seperti ini. I couldn't be happier. I couldn't be happier. Ya, aku nggak bisa lebih senang lagi gitu. Berarti artinya apa? Dia sangat senang. Oh, dia udah sangat senang, saking senangnya dia sampai nggak bisa lebih senang lagi gitu. Nah, itu maka jawabannya adalah di sini kalian nggak bakal nemu jawaban yang benar itu menggunakan kata happy. Memang benar perempuan itu merasa sangat happy ya, tapi jawaban yang benar justru yang nggak ada kata happy-nya. Apa itu tadi? Ya, delighted. Betul, tapi delighted ini ya, delight ini artinya sama juga. Dia senang, gembira, bangga gitu ya. Seperti itu. Justru yang A ini ada happy-nya tapi salah dia, gitu kan? Terus mungkin ada yang mendengar, oh couldn't tadi ada yang mengatakan apa? Ada yang mendengar couldn't, could not ya. Oh mungkin negatif. Jadi she did not do very well. Oh bukan itu jawabannya gitu. Ya seperti itu. Nah bisa dipahami? Oke sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya kira-kira dari sejak awal tadi sampai tahap sini apakah ada yang merasa bagian yang sulit dan mau dipertanyakan nggak? Yang awal aja sih Mas. Yang awal gimana? Yang awal yang bagian mana? What does yang pertanyaan yang soal yang awal itu tadi yang pertama yaitu short conversation. Ini ya. Oh saya ulang sekali lagi. Oke saya coba ulang sekali lagi ya. Nggak apa-apa ya? Number 1. I'm on my way now. What does the man mean? Ini susahnya kenapa? Karena kurang dengar. Halo? Kurang paham kadang salah kaprah sih. Oh salah kaprah begitu ya? Iya yang saya bilang tadi. Dia kan coba ini di dalam percakapan ya. Number 1. Oke, how soon ya? Di sini ada kata soon. Jawaban yang pilihan jawaban yang ada kata soon-nya jawaban yang apa? A, B, C, D? C. C ya, terus kemudian I'm on my living ya. How soon you will be leaving? Oke, mungkin living meninggalkan gitu ya. Nah, terus tapi kemudian fokusnya ke second speaker-nya nih. Second speaker-nya bilang seperti ini. Soon you be leaving. I'm on my way now. What does the man mean? Nah, I'm on my way now. I'm on my way. Berarti kan OTW gitu kan? Iya enggak? Iya. Nah, terus ini pertanyaannya adalah what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh pria itu? Jadi kalian mungkin akan memikirkan, oh tadi pria itu mengatakan apa? On my way gitu kan. Ada bahasa Inggris way-nya. Oh, mungkin B atau D. Padahal kalau B ini gini, he will do it his own way. Ini artinya apa? Dia akan melakukannya di perjalanan. Oke, dia akan melakukan itu dengan caranya dia sendiri gitu. Jadi misalnya seperti ini, kalian diajarin teman kalian matematika, rumus gitu kan. Padahal kalian punya cara cepatnya sendiri gitu. Terus kalian, oh no, let me do it my own way. Nah gitu. Let me do it my own way. Biarkan aku melakukan dengan caraku sendiri, ya, my own way. Nah, seperti itu. Beda dengan on my way ya. On my way itu berarti apa? Maaf, kayak on the way ya, yang seperti kalian bilang biasanya ya, on the way, masih di jalan. Terus kemudian yang B. Yang B itu apa? He has to go out of his way. Apa itu artinya? Dia
Go out of his way. Secara harfiah berarti maknanya apa tuh? Keluar dari jalannya gitu ya. Ya maksudnya dia tuh udah nggak melakukan hal-hal yang seperti biasanya dia lakukan begitu kalau mengenai kebiasaan. Ya pokoknya intinya gitu. Memang salah satu tipsnya, semakin banyak kosakata yang kalian kuasai itu akan semakin mudah juga mengerjakan listening ini begitu ya. Oke, mungkin langsung saya kembalikan ke slide yang tadi ya. Slide 15, oke? Oh, banyak. Oke, ini. Nah, sekarang kita akan belajar latihan ya, bukan belajar. Latihan mengerjakan TOEFL ya. Silakan untuk yang mau menjawab dan saya harap juga memang kalian semua ikut turut aktif dalam menjawab dengan menghidupkan mikrofon boleh atau menjawab silakan. Ini adalah question number 1. Pertanyaan pertama. Oke. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Oke. Jadi di sini kalian dengarkan dua orang yang berbicara, kemudian setelah dua orang itu saling membalas, setelah satu orang mengatakan sesuatu, kemudian orang kedua membalasnya, lalu ada pertanyaan. Ya. Pertanyaannya biasanya mengacu kepada pembicara yang kedua. Jadi lebih fokuskan kepada pembicara yang kedua. Atau ya tentang seluruh percakapannya boleh, karena memang ini hanya dua orang yang bercakap, percakapan pendek, singkat begitu. Ya, coba ini dengarkan. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Oke. Oke, sih. Oke, kira-kira apa yang dikatakan pertama oleh perempuan ya? Can I help you? Oke, lalu kemudian dijawab apa? I need 2 stamps. And? Stamp on envelope. Envelope, bagus. Saya butuh. Ya, bagus. Stamps ya. And padded mailing envelope. Jadi stamps itu apa stamps? Stempel. Stempel. Terus envelope. Apa Envelope. Kalau mau ke nikahan, ke kondangan. Amplop. Ngamplop. Envelope, ngamplop ya. Kalau ngamplop paham ya. Envelope itu amplop ya. Apakah maaf, saya butuh apa tadi? Stempel dan amplop. Nah, kira-kira di mana ini terjadi? Ya, pertanyaannya itu di mana? Maka at the post office ya. Ya memang amplop itu ada juga di kondangan, tapi ini bukan di kondangan karena kalau di kondangan nggak perlu apa? Stempel begitu ya. Amplop aja cukup. Baik. Oke, lanjut. Nomor 2. Ya, part 1, question number 2. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. What will the woman probably do? Oke, pertanyaannya ini apa kira-kira? Pertanyaannya. What will the woman? Ini diulangi apa langsung? Diulang. Diulang ya. Oke. Oke, dengarkan baik-baik. Should I lock up the computer lab now before I go home? Oke. Oke, saya ulang lagi. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. What will the woman probably do? Oke. Bentar, yang sudah tahu jawabannya nanti dulu bentar. Ya. Yang sudah tahu jawabannya disimpan dulu. Kira-kira tadi pertama-tama yang laki-laki ngomong apa? Yang laki-laki bilang aku harus mengunci lab? Oke, apakah aku harus mengunci lab? Should I lock the computer lab now before I go home gitu kan? Iya. Haruskah aku kunci labnya sekarang sebelum aku pulang? Terus perempuannya menjawab,
Should I Nggak mark usah. up the map now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. Oke, berarti bilang apa perempuannya? Don't Nggak usah bother. repot-repot. Oke, bagus, nggak usah repot-repot. Biar aku aja yang ngunci. Oke, biar aku aja yang ngunci, bagus ya. Don't bother, ya. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya kan ada I'm not leaving for a while ya. Maksudnya dia masih di situ gitu. Kalian nggak mendengar ini kan tadi? Langsung yang kalian ingat adalah I can check it on my way out. Tapi nggak apa-apa karena memang itu jawabannya gitu. Aku bisa apa? Ngecek nanti ketika aku pulang gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, what will the woman probably do? Apa yang kemungkinan akan dilakukan oleh si perempuan? Apa kira-kira? B. Looking Oke. computer. Bagus, mengunci lab komputer nanti ya belakangan later. Ya, sip. Lanjut? Lanjut apa lanjut? Lanjut. Lanjut, bagus. Baik. Nomor 3, audio ya. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Oke, kalau di tes TOEFL memang nggak ada pengulangan, tapi karena ini masih latihan nggak apa-apa, saya ulang berkali-kali supaya apa terbiasa juga ya. Oke, nggak apa-apa. Lagi, saya ulangi lagi. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Gimana? Oke, siap-siap ya. Jawab nanti apa yang dikatakan oleh si perempuan dan laki-lakinya. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. Oke. What does the man mean? Oke, kira-kira perempuannya tadi bilang apa awal-awal? Do you? You expect Apa kamu mengharapkan Kamu atau mengharapkan hujan yang mengira akan hujan Saat- lebat bulan ini? Oke. Do you expect a lot of rain this month? Gitu kan? Do you expect a lot of rain this month? Apakah kamu mengharapkan hujan yang lebat bulan ini? Nah, lalu kemudian dijawab apa? B. B. Bentar, maksudnya perempuannya. Oke. Perempuannya itu. Oke, kamu tadi jawab B. Ada yang jawab B. Siapa yang jawab B? Aku. Kalau sebutkan nama di sini soalnya Sima. saya nggak buka apa anunya peserta ya. Siapa? Sima. Sima, yang mana Sima itu nggak lihat. Oke, nggak apa-apa. Saya anggap Sima gitu ya. Oke, saya tutup lagi tab pesertanya. Oke, do you expect a lot of rain this month? Kemudian dijawab apa? Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. Dijawab gimana? What does the man mean? Dijawab gimana? Salah ya. It hardly Hardly ever ya. ever rain in July. Oke, hardly ever kan? It Ya. hardly ever rains. Nah, apa yang dimaksud pria itu? Hati-hati ya, hati-hati. Hardly ever itu berbeda dengan never. Jadi antara gue nggak pernah gitu, itu never. I never. Gue nggak pernah. Ya. Tapi kalau I hardly ever, gitu. Aku hampir nggak pernah gitu. Paham ya? Hampir nggak pernah. Nah, kalau hampir nggak pernah berarti apa? Jarang. Ya, hampir nggak pernah berarti jarang ya. Jarang sekali berarti apa? Kering. Berarti kekeringan. Little rain. Little rain, iya betul ya. Jadi hati-hati di situ ya. Tadi terkecoh gitu kan. Oke, nggak apa-apa, fokus. Oke, nggak apa-apa. Tapi terima kasih atas tanggapannya, Sima ya. Tadi ya. Nah, gitu. Ini yang muncul di layar Sima. Oke, lanjut. Lanjut ya, lanjut. Oke, dengarkan baik-baik.
Did any of you get hurt in the accident? We couldn't have been luckier. What does the woman imply? Oke, ini suaranya sangat bagus ya. Lancar percakapannya. Kita dengarkan sekali lagi. Did any of you get hurt in the accident? We couldn't have been luckier. What does the woman imply? Gimana? Apa yang dikatakan oleh laki-laki itu? Kalau kamu terluka di dalam kecelakaan. Oke, coba ya. Did any of you get hurt in the accident? Did any of you get hurt in the accident? Did any of you? Any of you berarti apa? Adakah di antara kalian? Berarti berapa orang yang diajak bicara? Banyak. Banyak ya. Did any of you get hurt in the accident? Lalu perempuannya jawab apa? We couldn't have been luckier. Apa dia? We? Couldn't. Oke, couldn't apa? Lucky. Oke, lagi ya. We couldn't. Oke, lagi. We couldn't have been luckier. In the accident? We couldn't have been luckier. We couldn't have been luckier. Oh, kita nggak bisa lebih beruntung lagi daripada ini. Berarti artinya apa? No one was hurt. No one was hurt. Iya, no one was hurt ya. Oh, ini udah beruntung sekali gitu loh. Saking beruntungnya, kita udah nggak bisa lebih beruntung lagi daripada ini. Artinya apa? Nggak ada yang terluka. Paham ya? Nah, no one was hurt. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik, bagus sekali. Ya, sejauh ini memang ya kita bisa ya memahami dengan mudah, alhamdulillah. Tapi nanti kalau tes, ya tetap harus konsentrasi juga. Ya, tesnya nggak jauh-jauh dari ini juga. Ya memang saat tes nanti suasananya akan berbeda, tidak seperti ini. Tapi juga jangan dianggap terlalu menakutkan ya, enggak, relax saja. Nanti ketika tes juga ya kerjakan. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 5. Very much. Neither do I. What does the man mean? I don't like this painting very much. Neither do I. What does the man mean? I don't like this painting very much. Neither do I. What does the man mean? Oke, si perempuannya bilang apa? I apa? Halo? Enggak dengar, Mas. Nggak dengar ya? Kurang jelas. Oke, saya putar lagi. I don't like this painting very much. I don't like this painting very much. I don't like the painting very much. Oke, I don't like this painting very much. Ya. Saya nggak suka lukisan ini, pakai banget. Ya, I don't like this painting, pakai banget, very much. Bilang apa lagi-laginya? Neither do I. Neither do I, bagus. Aku juga gitu. Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh laki-laki itu? Apa? He does not like the painting either. Betul ya. Dia juga nggak suka sama lukisannya gitu. Neither do I. Ya, saya juga nggak suka sama lukisannya ya. Oke, bagus. Oke, tapi ini memang suaranya agak agak kemersek ya. Jadi karena memang saya ngambil audio itu juga saya mengumpulkan dari beberapa sumber begitu. Ya. Jadi memang ada sejumlah audio yang ya kualitasnya seperti itu begitu, harap maklum. Oke, lanjut. Nomor 6, dengarkan lagi baik-baik. We need to decide whether or not we're going to buy that house. It's such a big decision. Let's sleep on it before we decide. What does the woman suggest? Lagi ya.
We need to decide whether or not we're going to buy that house. It's such a big decision. Let's sleep on it before we decide. What does the woman suggest? Lagi atau udah? Lagi. Oke, lagi. Bagus. We need to decide whether or not we're going to buy that house. Oke, apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Maaf, apakah yang dikatakan oleh laki-laki ini? We need to Decide. decide. Oke, decide. Decide itu apa? Memutuskan. Menentukan. Terus? Hah? Memutuskan apa? Whether or not. Iya. Memutuskan untuk apa? Di rumah. Oke, coba ya. We need to decide whether or not we're going to buy that house. Whether or not we need to we're going to buy that house. Apakah kita jadi atau enggak untuk beli Rumah. rumah itu gitu kan? Oke, bagus. We need to decide whether or not jadi atau enggak we are going to buy that house. Kita mau beli rumah itu gitu. Lalu yang perempuan jawab gimana? It's such a big. Ya, betul. Keputusan besar. Let's sleep on it before. Oh, ya. It's such a big decision ya. It's such a big decision. Let's sleep on it before we decide. Oke, dia bilang apa? It's such a Big decision. big decision. Itu keputusan yang Besar. gede ya, yang besar, yang sulit. Terus perempuannya ngajak apa? Tidur aja dulu. Baru Tidur aja dulu. Maksudnya dicoba ya, dicoba dulu gitu ya. Ya, dicoba dulu rumahnya. Ada ya orang beli rumah kayak gitu ya. Dicoba dulu gitu, enak apa enggak tidur dalamnya gitu. Emang hotel. Oke. Saya membayangkan itu rumah itu bisa dibawa-bawa gitu sampai dicoba segalanya. Oke, jadi intinya apa? Jadi jawabannya A. kenapa A? Ditunda. Biar Ditunda. maunya tidur dulu baru besoknya. Oke, bagus. Siapa itu? Firda ya. Ya, ditunda sampai Besok. Oke, Habis Rizky. libur. Rizky Nur Sadia. Gimana? Rizky? Jadi milihnya besok aja, sekarang tidur dulu. Soalnya itu Oke. keputusan besar. Betul, milihnya besok aja. Sekarang rumahnya diuji coba dulu begitu ya. Andai orang beli rumah uji coba dulu ya. Mau beli motor gitu kan. Ya, bagus. Jawabannya adalah A ya. Great. Sampai sini kira-kira apakah mulai merasa ada perkembangan atau enggak kira-kira? Saya mau tanya aja. Apakah merasa mendapatkan suatu perkembangan kah untuk mengerjakan TOEFL kira-kira? Iya, ada. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ya lebih bisa mencoba gitu kan. Oke, bagus. Kita ke soal berikutnya. Ya, tenang aja, jangan khawatir kehabisan soal karena memang saya setting soalnya sebanyak mungkin. Jadi kalaupun nanti waktunya sudah menunjukkan pukul 5, kita bisa ya terserah panitianya mau ngapain ya. Oke. Sambil minum nggak apa-apa. Biar belajar juga butuh nutrisi di otak ya. Bagus. Simak baik-baik. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? I wish the department had not made the changes. What does the woman mean? Wah. Ayo, gimana? She doesn't like the change. Right? Gimana? Si? Yang D. She doesn't like the change that the department made. Wow, benar. Siapa Salah yang ya? jawab? Itu ya, siapa yang jawab itu? Sima. Sima. Oke, bagus. Oke. Sima. Jawabannya cukup menarik. Apa yang Sima dengar dari percakapan ini? Saya putar lagi ya. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? Oke, apa yang didengar? Yang lain juga boleh jawab. Apa kamu suka dengan perubahan yang dibuat oleh jurusan? Oleh departemen gitu, jurusan.
Lalu kemudian yang perempuan jawab I wish the department had not made the changes. apa? Aku harap jurusan nggak membuat perubahan. Oke, jadi yang laki-laki itu mengatakan seperti ini. Are you happy with the changes in the requirement for graduation? Apakah kamu senang dengan perubahan pada apa? Requirement itu apa sih? Penerimaan. Bukan, itu recruitment ya. Penerimaan itu recruitment. Kalau requirement itu apa sih? Syarat, persyaratan. Nah, iya betul. Apakah kamu bahagia atau senang dengan perubahan persyaratan untuk kelulusan gitu kan, untuk wisuda? Lalu jawabannya perempuannya, maksudnya saya sebenarnya berharap departemen itu, jurusan itu nggak melakukan perubahan gitu. Dia justru berharap nggak ada perubahan. Itu artinya apa? Dia senang atau nggak dengan perubahannya? Tidak. Tidak senang ya. Nah, bagus. She doesn't like the change the department made. Gitu ya. Nah, hati-hati. Ini malah yang C ada jawaban apartemen ya. Apartemen ini kalian harus hati-hati. Ini ngapain tiba-tiba bahas apartemen. Ini memang yang jawabannya ada yang mengecoh. Tapi kalau terkecoh untuk jawab C gini berarti itu apa? Kalian sudah menyerah. Karena jarang sekali terkecoh ke apartemen. Nggak ada yang mengatakan apartemen. Bagus, lanjut. Lanjut, apakah sudah lelah? Lanjut. Masih semangat ya? Ya, masih semangat. Saya harap itu kameranya mati itu cuma gara-gara supaya tidak macet begitu. Tapi sebenarnya di balik matinya kamera itu kalian semua masih semangat ya menyimak. Oke, bagus. Memang harus semangat ya belajar itu. Nomor 8. Simak baik-baik. Did the other students know we were having a psychology exam today? Had they known about the exam, they would have prepared for it. What does the woman say about the other students? Ulangi. Ulangi, bagus. Ya, kalau minta diulangi langsung jawab gitu ya. Did the other students know we were having a psychology exam today? Had they known about the exam, they would have prepared for it. What does the woman say about the other students? Ulangi. Iya, yang perempuannya nggak terdengar jelas. Oke. Alah. Did the other students know we were having a psychology exam today? Had they known about the exam, they would have prepared for it. What does the woman say about the other students? Ya, laki-laki bilang apa itu kira-kira? Apakah para murid Apakah tahu siswa tahu bahwa ada ujian? Karena ada ujian Psikologi hari ini gitu kan? psikologi. Oke, lalu perempuannya menjawab apa? Oke, dengarkan ya. Did the other students know we were having a psychology exam today? Nah, habis ini perempuannya menjawab, dengarkan baik-baik. Ini mana? Had they known about the exam, they would have prepared for it. Gimana? Had they known about the exam, ya. Had they known, berarti kalau had itu apa? Sudah kan? They had known, berarti mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu. Had they known, berarti apa? Kalau mereka sudah tahu about the exam, tentang ujian ini, ya, mereka pasti akan udah mempersiapkannya gitu. Nah, gini. Had they known about the exam, they would have prepared for it. Kalau mereka tahu, pasti mereka udah siap-siap. Berarti itu artinya apa? Berarti Mereka belum tahu. Mereka belum tahu ya. Mereka belum tahu ya. Memang ini kita nggak cuma sekedar diuji pengetahuan listening ya. Jadi memang listening itu agak berat karena kalian juga harus punya pengetahuan grammar itu tadi yang kemarin kita bahas gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini sekedar ya sambil kita belajar ya. Namanya belajar ya. Nggak ada salahnya gitu kan. Had they known about the exam, they would have prepared for it. Kalau saja mereka tahu ada ujian, mereka pasti sudah mempersiapkannya. Artinya mereka tidak tahu. Mereka nggak tahu kalau ada ujian. Ya. Maaf, mereka nggak mempersiapkan ujian karena mereka nggak tahu begitu. Ya.
Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus. Terima kasih. Sekarang nomor 9. I locked the keys in the car again. Oh, I don't know why I put up with you. What does the woman mean? Ulang. I locked the keys in the car again. Oh, I don't know why I put up with you. What does the woman mean? Itu tadi ekspresinya perempuannya kira-kira gimana? Misalnya, apakah dia senang atau dia menyesal atau dia biasa? Menyesal. Menyesal kan? Oh, gitu. Nah, oke. Tadi, B ya? hah? Apa? C. Nggak tahu. Coba ya. Yang B ya? I locked the keys in the car again. Oh, I don't know why I put up with you. What does the woman mean? I locked the keys in the car again. Ya. Jadi dia tuh ngunci pintu, tapi kuncinya itu masih di dalam, terus pintunya ditutup gitu. Jadi ya yang bisa dibuka gitu kan. Lalu kemudian perempuannya menjawab, oh I don't know why I put up with you. Gitu. Kenapa? Saya masih put up itu apa? Put up. Kasih ke kamu. Ya, mengasih apa berarti? Key. Bukan, apa ya? Kayak put up itu semacam ngasih kesempatan. Apa? Memaklumi, berarti apa itu? Membiarkan. What does the woman mean? Aduh, aku nggak tahu kenapa aku masih gini. Kasarannya tuh gini. Aduh, aku nggak tahu kenapa aku kok masih nganggep itu maklum. Padahal itu udah parah banget gitu. Yang lu lakuin itu udah parah banget. Tapi entah kenapa aku itu masih masih memaklumi dirimu begitu. Berarti apa artinya? Ya, sebenarnya antara si dan di itu adalah jawabannya jawabannya itu mirip ya. Cuman gini jadinya. Memang tadi kan perempuannya itu dia tuh perempuannya itu dari ekspresinya dia tuh geleng-geleng gitu kan. Aduh, kenapa sih kok laki-laki ini melakukan kesalahan yang sama lagi gitu kan? Ya enggak? Ya kan? Tapi kuncinya ada di kata put up ini. Saya nggak tahu, aku nggak tahu kenapa kok lagi-lagi masih bisa memaklumi orang ini gitu. Padahal dia udah bolak-balik melakukan kesalahan gitu kan. Jadi ini kan woman-nya itu kan I don't know why I put up. Jadi poinnya di sini bukan why you make the same mistake gitu, tapi why I put up with you gitu. Jadi dia tuh perempuan ini geleng-geleng atas dirinya sendiri. Kenapa sih kok saya masih memaklumi dia gitu kan? Bukan menggeleng-geleng terhadap kelakuannya laki-lakinya itu begitu. Ya ini tapi ini memang tingkat kesulitannya agak tinggi sih begitu. Jadi harus ada pemahaman kosakata yang lebih ya. Jadi wajar juga bila memang masih cukup banyak yang salah begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, saya rasa ini soal terakhir untuk yang bagian short conversation. Oke, dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Aduh, kok kepencet malah. Oke. Anne's project for the science fair was incredible. She's really head and shoulders above the rest. What does the man say about Anne? Oke, ulangi ya. Anne's project for the science fair was incredible. She's really head and shoulders above the rest. What does the man say about Anne? Ulangi lagi atau bisa jawab sudah? Ulang. Ulang, bagus. Anne's project for the science fair was incredible. She's really head and shoulders above the rest.
What does the man say about Anne? Oke, perempuannya tadi bilang gimana? Tugasnya itu seperti apa? Ing? Anne's project for the science fair was incredible. She's really head and shoulders above the rest. What does the man say about Anne? Incredible kan? Halo? Iya. Oke ya. Oke. Anne's project for the science fair was incredible. Berarti apa? Projectnya Sangat Anne itu bagus. sangat-sangat bagus begitu ya, bagus. Oke, yang top lah. Kemudian laki-lakinya jawab apa? Apa? Oke, sebutkan kata-kata yang kalian dengar dari ungkapan yang laki-laki itu. Yang kalian dengar aja dah. Head on her shoulders. Head and? On her shoulders. Oke, head and shoulder. Head and shoulder itu apa? Shampoo. Hah? Shampoo. Dia benar-benar shampoo. Apa maksudnya? Kerja keras. Ya, kerja keras. Head and shoulders gitu ya. Nah, above the rest gitu kan. Above the rest. Ini. Bahkan dia itu ya, sampai apa? Enggak istirahat gitu kan. Berarti artinya apa? Dia sangat kerja keras. Berarti artinya, what does the man say? He is the best of them all. Iya, the best of them all. Mungkin kalian akan, head and shoulder, kepala dan pundak. Mungkin lebih tinggi daripada yang lain. Atau mungkin ini ada head ya, ada head di sini, good head. Terus mungkin ada kata science project gitu ya. Science project kalian jawab C. Padahal jawabannya lagi-lagi jawabannya adalah yang di pilihan itu kata-katanya nggak disebutkan sama sekali di depan begitu. Nah ini, she is the best of them all. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya bagus. Ya ini the end of the first section ya. Ya ini pertanyaan ada 10 tadi. Ya. Sekarang kita lanjut ke part 2. Nah, oke, masih semangat? Semangat. Oke, saya tengok dulu kamera. Oke, bagus, mati semua ya kameranya. Saya rasa hanya saya sendiri yang hidup di sini kameranya. Tapi semoga kalian semua masih memperhatikan ya, begitu. Baik, part 2. Cara mengerjakan part 2 ya. Jadi kalian baca dulu pertanyaan-pertanyaannya, lalu kemudian dengarkan audionya begitu. Nanti kalian sambil mendengarkan audio, kalian memilih jawaban yang kira-kira benar itu yang mana gitu. Jadi misalnya kalian baca nih pertanyaan pertama. Apa yang pertanyaan pertama ini? Halo, apa pertanyaan pertama? Apa asumsi dari wanita? Apa yang diasumsikan oleh si woman ini ya? What had the woman assumed? Lalu yang kedua? Apa? Pertanyaan kedua apa? Halo? Apa masalah terbesar wanita? Kok masalah wanita? The biggest problem with the old dormitory. Dormitory itu apa? Dormitory. Asrama. Asrama, bagus ya. Dormitory itu asrama. Ya, jadi kalian sudah mengantongi 2 pertanyaan ya. Apa yang diasumsikan oleh perempuan itu, lalu kemudian apa yang menjadi masalah terbesar itu bagi perempuan itu ya di dormitory yang lama. Kemudian yang ketiga apa? Apa yang diberikan oleh perempuan itu sebagai contoh untuk menerangkan masalah temperatur suhu. Baik. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang dikatakan oleh speakernya. Listen to the following discussion between 2 students.
I can't stand it. How did I ever end up here in this old dormitory? I was sure I had been approved for the new building. What do you mean? They switched you? Yeah, that's right. I applied for the new dorm. I gave a deposit. They took the deposit. Then I showed up and they said it was never guaranteed that I would get it. It was just a request. That's annoying. But what's wrong with it? It looks okay. The new buildings have central heat and air. These have window units and they don't work well. It's sweltering in here. Bananas ripen in an hour. I run the air for hours and it seems to get hotter. Are you going to do anything about it? I filed a complaint, but it seems they don't care. I'm stuck. Gimana? Kira-kira menurut kalian terlalu cepat ya? Gimana? Terlalu cepat atau terlalu cepat? Saya yakin ini terlalu cepat nih. Halo? Ya. Iya, terlalu cepat memang. Ya, seperti inilah nanti kenyataannya di ujian listening itu ya. Ya memang, jadi memang saya beritahu nanti di listening itu soalnya itu ada 50 begitu. Soalnya itu ada 50, nah, tapi kalau di sini kan saya beri contohnya 30 soal ya, tapi nggak tahu ini kayaknya waktunya nutut. Gimana ini panitia? Waktunya tinggal 15 menit lagi. Soalnya masih ada 20 soal. Oke, panitianya. Oke. Bagus, sepertinya. Kita gimana audionya diulang atau gimana? Oke. Sebentar, kalian oke, kalau gitu saya nggak putar audio karena saya yakin di audio itu pasti juga kalian akan sulit mendengar ya. Jadi saya di sini akan mencoba untuk membuat kalian menemukan jawaban di teks tulisan ya. Nanti masalah audio dan sebagainya itu kalian putar sendiri, akan saya kirimkan PowerPoint ini melalui panitia begitu. Oke, jadi pertama-tama di sini saya hanya ingin kalian mengingat 3 pertanyaan ini. Yang pertama apa tadi? Apa yang Asumsikan. Yang diasumsikan oleh perempuan ya. Lalu yang kedua adalah masalah besar di asrama yang lama. Oke, masalah besar di asrama yang lama. Lalu yang ketiga? Contoh. Oke, contoh yang diberikan oleh perempuan untuk komplain bahwasanya suhunya itu panas gitu kan. Oke, lalu teksnya itu seperti ini. Coba ya, kalian sambil dengarkan sambil baca. Listen to the following discussion between two students. I can't stand it. How did I ever end up here in this old dormitory? I was sure I had been approved for the new building. What do you mean? They switched you? Yeah, that's right. I applied for the new dorm. I gave a deposit. They took the deposit. Then I showed up and they said it was never guaranteed that I would get it. It was just a request. That's annoying. But what's wrong with it? It looks okay. The new buildings have central heat and air. These have window units and they don't work well. It's sweltering in here. Bananas ripen in an hour. I run the air for hours and it seems to get hotter. Are you going to do anything about it? I filed a complaint, but it seems they don't care. I'm stuck. Nah, pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama? Yang diasumsikan. Hah? Masa? Asumsi? Ya, apa? Gimana jadi? Menurut perempuan itu apa? Tadi perempuan itu apa? Dia merasa harusnya apa? Ini ya. How did I can't stand it ya. Jadi dia udah merasa nggak tahan gitu kan. How did I ever end up here in this old dormitory? Ya kan? I was sure ya. Jadi gini, saya yakin kenapa saya masih ada di asrama lama saya gitu kan. Saya yakin saya telah diterima untuk apa? Untuk tinggal di gedung yang baru gitu kan. Berarti apa tadi? Asumsinya perempuan itu apa? Bisa pindah. Hah? Would be in a new building. She will be in a New building. new building. Oke, kita lihat jawabannya nanti ya. Lalu yang nomor 12. Pertanyaannya tadi apa? What does the woman indicate as the biggest
problem ya. Apa masalah terbesarnya di asrama yang lama? Apa kira-kira? C. C? Mana? Jawabannya bisa kalian temukan di mana? Sini jawabannya apa sih? Halo? These have Windows units and they don't work well. The air conditioning is insufficient. Gimana? Central heat and air itu mungkin. Oke, jadi mereka apa? Ada ini ya, punya ini apa? Punya jendela dan tidak bekerja dengan baik. Oke, bagus. Berarti masalahnya ada di sini ya, ada air conditioning insufficient. Nah, terus yang nomor 13. What does the woman give? Apa yang diberikan oleh perempuan itu as an example, sebagai contoh of the temperature problem. Untuk membuktikan apa? Bananas ripe quickly. Ini ya. Bananas ripen in an hour. Oke, jadi gini ya. Oke, betul sekali. Banana ripen apa? Matang ya. Matangnya itu terlalu cepat gitu. Ya, jadi saking panasnya pisangnya itu cepat matang begitu. Baik. Oke. Wait. There are still so many questions. Tapi nggak apa-apa, kita coba tiga pertanyaan terakhir ini ya, sampai nomor 16 saja. Sisanya nanti bisa kalian kerjakan sendiri, akan saya berikan PowerPoint-nya via panitia. Sepakat? Sepakat. Baik. Oke, sekarang lagi baca soal yang diberikan. Ini soalnya apa yang pertama? Why does the professor want to talk with the students? Kenapa profesor ingin berbicara dengan siswa ya? Jadi kalian di sini mencari apa? Mencari alasan kan? Why-nya kan? Iya. Sebentar. Wah, nomor 15. Wah, nomor 15 soalnya salah ya. Saya salah ngetik ini. Kok malah menjawab the biggest problem with the dormitory ya. Oke, nomor 16. Apa nomor 16 pertanyaannya? Yang Apa yang Profesor tawarkan? Sebagai langkah pertama untuk menolong siswa, membantu siswa. Oke, bagus. Jadi dari dua pertanyaan itu silakan temukan jawabannya. Excuse me, Professor. You wanted to speak with me? Yes, Matthew. Please come in. Have a seat. Thank you. I got the note in my mailbox. Is everything okay? Well, Matthew, I wanted to talk to you about your grade in my class. Oh? I'm concerned. I haven't seen you in class much lately, and you know that participation is a significant portion of your final grade. Plus, if you're not in class, I'm afraid you won't learn the material well enough to get a good enough grade on the final to pass the class. Yes, ma'am. I understand. It's just I've had to pick up more shifts at work because my dad lost his job, and I'm trying to help pay the bills. Okay, well, that's a tough position to be in. So let me ask, are evenings easier for you to attend class? You know, if so, you can come to my Thursday evening class section for the rest of the semester. But I need you to commit to being there every week through the end of the term. Oh, yes. That would work much better for me. I can absolutely be there for all the remaining classes. Thank you so much. Well, I also need you to know that you'll learn the material that you've missed in the last few classes. Can you make my Friday afternoon office hours? I'm willing to meet with you to review the material if you're willing to catch up on the reading you've missed. Yes, I can definitely make the Friday afternoon office hours. If we can start next week, I promise I'll get all of the reading done from the classes I missed. Very well then. I'll see you in class this Thursday evening and next, and then I'll see you in office hours next Friday with all of the reading under your belt. Oke, kira-kira panjang atau panjang ini? Kepanjangan ya? Panjang banget, Mas. Panjang banget ini audionya.
Ya seperti inilah soal TOEFL. Jadi langsung aja. Nah seperti ini ya. Coba ya. Kita putar nih. Sambil baca ya. Excuse me, Professor. You wanted to speak with me. Yes, Matthew, please come in, have a seat. Thank you. I got the note in my mailbox. Is everything okay? Well, Matthew, I wanted to talk to you about your grade in my class. Oh, I'm concerned. I haven't seen you in class much lately, and you know that participation is a significant portion of your final grade. Plus, if you're not in class, I'm afraid you won't learn the material well enough to get a good enough grade on the final to pass the class. yes, ma'am. I understand. It's just I've had to pick up more shifts at work because my dad lost his job, and I'm trying to help pay the bills. Oke, continue. Oke, di sini nggak ada nih ya. Mohon maaf, nggak ada audionya. Tapi ini percakapannya gitu. Intinya ada seorang anak yang dia tuh, dia tidak bisa, dia udah lama nggak masuk di kelas, sering bolos, dan ditanya oleh profesornya kenapa. Ya, dia di email. Lalu kemudian dari cerita itu apa yang bisa kalian tangkap? Oke, saya lanjutkan. Siapa yang bisa? Intinya? Intinya aja. Intinya apa yang terjadi di situ? Concerned about his grade. Enggak, maksudnya saya cuma ingin tahu intinya apa yang kalian tangkap dari percakapan dosen dan mahasiswanya itu. Apa yang terjadi gitu di antara keduanya? Profesor mau ngebantu siswanya untuk kelulusan. Iya, karena kenapa? Siswanya kenapa kok dia banyak nggak Karena masuknya? siswanya Soalnya? Kerja. Oke. Kenapa dia kerja? Karena? Ayahnya itu kehilangan pekerjaan. Oke, bagus. Ayahnya kehilangan pekerjaan sehingga dia kerja, lalu dia akhirnya nggak bisa masuk kuliah, betul? Iya, benar. Akhirnya sama dosennya itu ditawari bantuan ya? Iya. Ya, intinya gitu. Jadi untuk longer conversation kayak gini, mungkin karena waktunya semakin mepet ya. Jadi saya kasih tips saja. Untuk longer conversation kayak gini, tadi saya meminta untuk membaca soalnya terlebih dahulu di awal. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa mengetahui poin-poin apa saja yang harus kalian petik dari percakapan itu begitu. Jadi kalian tidak perlu menghafal atau memfokuskan telinga kalian ke kata demi kata dari awal hingga akhir. Karena memang itu tidak mungkin. Tetapi kalian bisa hanya mengingat beberapa bagian yang dirasa perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu begitu. Kalau kalian ikutnya itu adalah yang PBT atau per-based TOEFL gitu kan. Kalian sambil mendengarkan audio, pensilnya itu sambil nyentang-nyentang dikit lah di kertas gitu. Jadi mempermudah kalian untuk menjawab. Nah, sekarang coba nih nomor 14 ya. Why does the professor want to talk with the students? Kenapa profesor mau berbicara dengan siswanya itu? She is concerned about his grade. Oke, karena profesor itu peduli ya dengan apa namanya grades ya kuliahnya dia Nilainya nilainya dia begitu, nilainya dia yang anjlok karena dia banyak nggak masuk gitu kan. Tadi kan dia dibilangin juga bahwasanya presensi itu juga memengaruhi nilai begitu ya, seperti itu. Lalu ini nomor 15 ini mohon maaf saya salah ngetik saya ngetik soal. Oke, mungkin langsung ke nomor 16. Silakan. What does the professor offer as the first step in the plan to help the students? Apa yang ditawarkan oleh profesor ya sebagai langkah pertama ya perencana untuk menolong siswa itu? Apa kira-kira? Apa? Halo? Tadi ditawari apa sama profesornya? Attending different section of the class mungkin. Ya, gimana dari mana tahunya? Tadi profesornya kira-kira bilang apa? Nggak tahu, kayak ada banyak sekali kelas. Ya, tadi memang profesornya itu menyebutkan bahwasanya nanti kamu bisa hadir di kelas khusus ya. Jadi ada
beberapa kelas yang saya tawarkan, tapi dengan catatan kamu harus selalu hadir, tidak bolos sama sekali gitu. Selain itu, tadi profesornya bilang, selain itu kamu juga bisa nanti mengumpulkan kalau nggak salah 2 resume mengenai pelajaran atau kuliah di kelas yang terdahulu begitu untuk menutupi nilai dan untuk mengetahui pemahaman si mahasiswa itu. Begitu ya. Ya, sebenarnya ini masih sangat banyak sekali ya. Jadi saya kira semalam itu juga saya ya. Tapi ya memang karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5 sore dan ya ini udah 5 kurang 1 menit ya dan kita tidak mungkin menyelesaikannya. Jadi ini nanti saya berikan kepada panitia. Halo panitia yang bertugas mana? Iya Mas, oke siap. Oke, Humairatul Hasanah ya. Baik, ini kalau Humairatul berarti saya ngasihnya kemana? Email Langsung kan? ke Mas Farisi aja nggak apa-apa Mas? Oh iya, Farisi Atau ke benar. Alda boleh. Yang boleh. Yang mana Alda? Farisi. Farisi? Baru gabung soalnya baru kuliah ini. Ini ada Bu Ketua. Oh ya Alda, mana Alda Ketua? Halo. Alda. Hai, gimana Iya. Mas? Oke, bagus. Jadi nanti ini materinya saya berikan ke kamu ya, lalu kamu bisa share ke peserta yang minta kali ya. Ya, sebenarnya Iya, dia di-share ke peserta ya. Nanti ya lumayan, dikirim. betul ya, lumayan lah buat belajar gitu kan. Oke. Belum saya tutup ya. Oke, jadi ini dulu dari saya. So for the closing, you may be capable to do something just by learning once ya. But you need to practice and repeat many times to become proficient gitu. Jadi kalau hanya untuk bisa skill misalnya grammar atau listening atau reading, kalian belajar sekali aja itu bisa gitu. Tapi untuk bisa mahir dalam mengerjakan TOEFL, kalian harus mahir ya, dan mahir itu kalian butuh latihan berkali-kali. So itu adalah akhir kata menutup dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas. Ya, Terima kasih Mas sama-sama. Fauzan. Good. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih atas doanya. Ya. Terima kasih buat Mas Fauzan. Makasih ya Mas Fauzan. Oke. Husnul Khotimah. Ya. Aulia Ramadanti. Ada Aulia Ramadanti, mana Aulia Ramadanti itu? Udah keluar dia. Ada Bu Nurul Mas di sini, Bu Nurul Fitriani. Bu Nurul Fitriani itu kalau Ibu nggak dosen. salah. Ibu dosen. Iya, Pembina kita Mas. Ngawur. Saya dari Magister Linguistik. Maaf Mas, mereka pada so tahu. Saya di Magister Linguistiknya Mas, nama saya Nurul Fitriani itu peserta lagi. Iya, bukan. Kalau Nurul kemarin itu Nurul Hapsari, Bu Nurul Hapsari ya, Bu? Nah, itu saya Mas, hadir. Oh, Ibu, saya mohon Terima maaf kasih, Mas Fauzan. karena saya tidak menyadari kehadiran Ibu di situ. Oh, Jadi enggak saya apa-apa. langsung aja tadi. Ya, mohon maaf juga kalau penyampaiannya kurang Ibu ya. Karena memang kalau listening itu dari dulu saya rasa kendalanya itu ada di audio yang kurang jelas, ada di ya. Nggih. Nggak apa-apa Mas, santai aja Mas. Iya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih loh buat Sama-sama. teman-teman. Silakan langsung gabung kuliah kayak di sini ya. Mantap, langsung kuliah lagi ya, Bu ya. Iya. Ini Baik. ada Buayan loh, saya lagi ngontak sama Buayan. Mas Fauzan ya. Oh, iya Bu, sudah saya sampaikan Bu. Ya, oke deh. Ngajar lagi ya? Mau ngajar? Enggak, Mas. Ibu ngajar di Magister Ilmu Linguistik ya, Ibu? Kaprodi, Mas. Buayan nggak prodi, kalau saya mah prodinya. masih jongosnya Mas. Saya tuh teman saya di situ itu Ibu kenal Wulan Sari, Ibu. Wulan Oh, Sari. Wulan Sari, terus Fitriana Rahmayani, terus Muji Agustiani. Oh iya, kenal. Muji yang baru lulus. Oh iya, itu dulu seangkatan saya di Winsaip. Oh alah. Iya, sastra Inggris saya bisa begitu. Oh berarti Mas Fauzan ini S1-nya di Surabaya? S1 di
Iya, S1 di Winsa, S2-nya ENSA-nya dihilangkan Ibu. Oh, oke. Tinggal UI ya. Iya. Tinggal UI ya. Begitu. Itu dari Jakarta dari awal, dari S1-nya gitu enggak ya? Bukan Ibu. Iya. Jadi masih senior, ada apa Alda? Masih ada ikatan ya Aldo? Ya, Lo, Alda. sama Farisi. Sama Farisi juga masih ada ikatan alma mater. Ikatan apa tuh udah? Oh, kalian seangkatan semua nih berarti? Ikatan alumni. Kalau saya kan 13 Ibu, kalau Farisi itu 14. Nah, kalau Alda ini tuh 16 ya Alda ya? Iya, 16 di bawah 2 tahun. 16 begitu. Mas Fauzan maaf ya nggak nampilin wajah soalnya lagi bener-bener lagi di nge-zoom juga di tempat lain. Oh iya Bu, tidak apa-apa, saya juga bisa memaklumi. Saya senang sekali bisa diundang di forumnya UNER ya, sebuah kampus yang termasuk apa? Legenda lah kalau di Surabaya itu ya. Oh, amin. UNER itu. Terima kasih Mas Fauzan. Ini berarti posisi di mana sekarang? Di Jakarta apa Surabaya? Kalau saya di Malang Ibu, sekarang saya sedang mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, di Betul. UMM. Betul, iya. Oh, oke. Ya, berarti kapan-kapan bisa mampir ke Surabaya ya Mas ya, kalau sudah kita offline di sini. Offline, betul Ibu. Memang kalau saya setiap akhir pekan kembali ke Surabaya. Oh, karena rumah di sini soalnya ya. Ya, karena memang saya masih ya di Surabaya. masih jadi pengurus gitu di Surabaya. Kirain karena ada seseorang di sini makanya sering mampir setiap Sabtu. Waduh. Itu biasa Alda ngajak ngopi itu, Bu. Oh, ketahuan nih, Bu. Alda, Bu. Kalian nggak kuliah kah? Udah nggak ya? Baru selesai. Oh, udah selesai juga. Udah deh. Selesai lebih awal. Oh, selesai lebih awal, sesuai dengan permintaan kalian berarti. Ya. Makasih ya Mas Fauzan. Makasih Mas Fauzan. Mas Fauzan dari bantu. Sudah sabar ya Mas ya 2 hari ini menghadapi kita semua. Ya, alhamdulillah, pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Jangan lupa nanti permintaannya Alda tolong dikabulkan ya Mas habis ini ya. Apa itu? Kamu minta apa dah? Ada deh ya. Lo. Baik. Rahasia ini ya. Iya, beda lagi ya. Oke, Mas, saya mengundurkan diri dulu ya. Baik, kalau gitu saya Terima kasih juga. Mas Fauzan untuk acara hari ini Terima ditutup dulu kasih. ketemu lagi besok acaranya reading section. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.